Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Kemarin temanku lagi getol banget ngajakin buat beli paket mystery box isi ikan cana yang sering dijual di toko online. Dia cerita kalau temennya pernah dapat paket berisi cana auranti, padahal cuma bayar 85.000. Kalau beneran gitu, itu rezeki nomplok sih, karena sekarang auranti sendiri lagi langka di pasaran karena intensitas importnya yang semakin jarang. Otomatis harganya udah naik banget. Sekarang, kamu harus punya uang sekitar 500 sampai 600 ribu rupiah untuk membeli auranti ukuran kecil. Padahal beberapa bulan yang lalu, harganya cuma 300 sampai 400 ribu. Kontan, cerita yang belum pasti itu bikin temanku nambah nafsu buat mempengaruhi banyak orang sesama penyuka cana untuk membeli paket tersebut. Pintarnya, dia sendiri nggak berani untuk beli dan bilang ke aku kalau dia mau lihat dulu bukti kebenarannya. Aku sih dengan halus menolak, karena secara logis aku rada nggak percaya sama teknik dagang yang nggak pasti kayak gini. Mending beneran nabung demi mendapat ikan impianmu. Tapi teknik dagang kayak gini emang ampuh dipakai para seller untuk menjual dagangannya. Walau nggak pasti, tapi banyak yang mau membeli. Kira-kira kenapa ya? Apakah orang Indonesia emang demen sesuatu yang nggak pasti? Makanya banyak yang jomblo karena ngejar dia yang nggak mencintaimu. Nah, kita bahas faktanya sedalam mungkin. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama, teknik marketing penuh buayan. Di mana-mana, teknik membuai adalah salah satu metode paling mudah untuk mendapat perhatian pembeli. Awalnya mungkin cuma ngeliat, lama-lama teknik buayan ini bisa mempengaruhi kamu untuk membeli beneran. Metode kayak gini dipakai di hampir semua sektor penjualan, mulai dari jualan benda sampai jualan aset yang nggak kelihatan. Karena orang pasti mendapatkan keuntungan dengan membayar semurah mungkin. Praktek itu yang dipakai oleh para seller mystery box ini untuk menjajakan dagangannya, walau dengan cara yang lebih ekstrim. Kamu sebagai pembeli biasanya akan dikasih list ikan yang berpotensi kamu dapatkan. Ingat ya, berpotensi. Kamu pasti akan dikasih ikan mahal sebagai salah satu potensi isi dari mystery box-nya. Emang harga mystery box biasanya nggak mahal, mulai dari 15 sampai 85 ribu rupiah. Tapi kalau ada 200 orang tertarik beli dengan impian dapat auranti, ya bisa cuan besar si sellernya. Di toko online Shopee, ada paket mystery box yang sukses terjual sampai ribuan dengan angka rating 4 bintang. Tandanya orang-orang udah ngeh kalau mereka pasti nggak dapat kepastian. Jenis ikannya juga kecil-kecil banget, rata-rata 2 sampai 4 cm, yang kamu juga belum tahu ikan berjenis apakah itu. Karena masih kecil banget, buru-buru kelihatan marking. Mata sama mulutnya aja masih sulit buat dilihat. Intinya, orang-orang lebih suka untuk ngeluarin uang yang sedikit demi sesuatu yang nggak pasti, ketimbang nabung dan membeli ikan yang udah dipastikan wujud dan jenisnya. Walau merasa ketipu, tapi ini bukan penipuan. Walau kayak beli kucing dalam karung, praktek ini bukan penipuan ya. Jadi kamu nggak bisa nuntut apa-apa ke pihak toko online kalau ikannya nggak sesuai ekspektasi kamu. Karena dari awal, pihak toko udah ngasih keterangan kalau isi dari mystery box adalah sebuah misteri. Artinya isinya bisa apa aja. Kamu pasti nggak akan bisa nebak. Jadi misal yang ada di ekspektasi kamu nantinya dapat auranti atau mungkin orna, pas dikirim taunya cuma striata, ya bukan salah pembeli. Karena balik lagi, konsepnya adalah mystery box. Kamu yang secara sadar sudah memutuskan untuk beli harusnya menyadari resikonya. Nggak cuma di dunia ikan hias, metode mystery box ini juga lebih dulu dipakai para seller di dunia fashion dalam menjual produknya. Biasanya harga yang dijual adalah harga bundling yang diberi keterangan berisi beberapa barang yang kalau dipikir secara logika emang menguntungkan sih. Maka dari itu praktek ini akhirnya dipakai juga di dunia ikan hias. Setiap toko online menyediakan fitur komplain jika barang kamu tidak sesuai dengan apa yang diorder. Tapi dalam kasus ini, toko online pasti akan menangin seller karena di dalam laman toko udah tertulis dengan jelas ketentuan dari transaksinya, yaitu kamu membeli sebuah mystery box. Jadi daripada kepincut duluan sama ekspektasimu dapat ikan mahal tapi bayarnya murah, mending dipertimbangin dulu sebelum membeli. Karena jika kamu membeli, semua kesalahan ya ada di kamu, bukan di seller. Yang ketiga, orang suka sama faktor dikejutkan. Kamu pasti selalu suka kan tiap ngegesek kupon berhadiah?
Walau kamu tahu isinya pasti tulisan Anda belum beruntung, tapi kamu tetap kekeh untuk ngeluarin tenaga buat ngegesek kupon sembari mikir, siapa tahu dapat. Coba deh kamu ingat, selama kamu hidup sampai sekarang, seberapa sering sih kamu dapat hadiah dari produk atau kupon? Mungkin cuma sekali dan malah bisa nggak pernah sama sekali. Sisi psikologis itu yang dimanfaatkan para seller untuk menjual dagangannya yaitu mystery box. Unsur mystery box ini bisa dibilang ya salah satu marketing yang terbukti laku karena dari setiap toko yang menjual produk kayak gini, barang yang laku bisa nyampe ratusan bahkan hingga ribuan. Emang uang yang dikeluarin emang kecil banget karena harganya mulai dari 5 sampai 85 ribu. Tapi kan tetap kebiasaan kayak gini bisa membuat kamu makin penasaran dengan membeli terus-menerus, yang mana akhirnya bisa setara dengan budget buat kamu beli ikan impianmu. Sisi psikologis kayak gini juga membuat judi online dan praktek penggandaan uang laku karena manusia emang suka mencari keberuntungan dan kalau belum dapat ya mereka bakal nyari terus. Kalau nggak berhasil di satu toko, coba toko yang lain. Kalimat siapa tahu nanti juga dapat adalah kalimat racun yang membuat banyak orang makin penasaran untuk membeli paket mystery box ini. Karena biasanya kalau nggak berhasil di toko A, mereka bakalan pindah ke toko B. Kalau nggak kapok, orang-orang bakal mencari toko yang terlihat reviewnya bagus dan ketahuan emang ada yang dapat ikan door prize-nya. Dan yang berani melakukan hal ini nggak sedikit. Buktinya paket bisa terjual lebih dari ribuan box. Artinya emang banyak orang yang mencoba peruntungannya membeli mystery box. Balik lagi, manusia emang suka sama tantangan dan akan merasa bangga kalau misal dapat sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi, tapi dengan usaha atau nilai yang di bawah ketentuan. Kalau kamu dapat mystery box dengan harga 50.000 berisi cana auranti atau ornatif finish, pasti kamu bakalan seneng kan? Kalau belum dapat ya coba lagi di toko lain. Begitu terus sampai akhirnya kamu ngabisin 500.000 yang setara sama harga pasar ikan impianmu. Yang kelima, penuh drama. Yang namanya beli kucing dalam karung pastinya bakalan ada banyak drama yang menyertai. Termasuk juga para pembeli yang membeli mystery box ini. Menurut fakta yang aku pantau dari kolom review di toko online, mereka mengeluhkan ikan yang dikirim terlalu kecil atau ikan yang dikirim berjenis sama. Tapi banyak juga yang senang mendapat ikan yang sesuai ekspektasinya. Karena dengan membayar 20-45 ribu, mereka bisa dapat ikan kayak cana andrao, pulkra atau asiatica yang harga pasarannya antara 30-70 ribu per ekor. Seenggaknya mereka yang dapat bisa untung lebih murah, sekitar 10-15 ribu dari harga pasaran. Di balik euforia, pasti ada juga sisi gelapnya. Karena banyak juga yang order dan ikannya mati. Tapi karena di dalam keterangan awal seller sudah menulis ikan yang nggak garansi, ya buyer juga nggak bisa apa-apa. Ada juga seller yang memberi garansi tapi dengan syarat si buyer mesti memberi bintang 5 pada kolom rating dan garansi akan dikirim di orderan berikutnya. Jadi untuk mendapat garansi, buyer mesti beli lagi. Review emang jadi salah satu komponen penting menjaga image dan citra sebuah toko yang berjualan di toko online, termasuk di dunia ikan hias ini. Makanya pemilik toko pasti akan mati-matian membujuk para buyer untuk memberi rating tinggi. Karena itu akan jadi tolak ukur kualitas toko dan model kepercayaan bagi buyer ikan yang membeli ikan di toko tersebut. Walau banyak drama, tapi masih banyak yang tertantang untuk membeli mystery box. Bukan salah seller, karena seller sendiri udah menyatakan dan memberi peringatan di kolom deskripsi yang bisa dibaca dengan teliti. Masalahnya banyak pembeli yang melewatkan kolom deskripsi dan main bela-beli aja. Akhirnya pas ikannya mati dan gak sesuai ekspektasi, mereka merasa tertipu. Padahal sejatinya semua peringatan dan pengertian udah ditulis dengan jelas di deskripsi. Well, sekali lagi, mystery box bukanlah praktek penipuan, melainkan sebuah metode marketing yang membuat pembeli merasa tertantang walau belum pasti. Jadi kamu nggak boleh merasa ditipu dan seller bukanlah seorang penipu. Mereka hanya menjual barang dengan teknik penjualan yang tematik dan nggak konvensional. Jadi sebelum beli, mending kamu pikirkan matang-matang. Taruh ekspektasi kamu serendah mungkin dan jangan kesel misal yang kamu dapat malah zonk. Kalau mau pasti ya langsung beli aja ikan ke toko pakai kode PCB, yaitu pantau, cocok, dan beli. Kalau uang kamu belum cukup, ya nabung, kurangi ongkos jajan kamu. Percaya deh, beli barang hasil tabungan sendiri itu pasti nikmat dan membanggakan. Nah, kalau kamu sendiri,
punya pengalaman apa nih pas beli mystery box? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya. Dah.